Saya mau sarapan dulu biar kuat menghadapi kenyataan pekerjaan banyak bersih-bersih. Jadi aku bisa sharing tentang pengalaman aku putus kontrak sebelum 1 tahun dan putus kontrak setelah 1 tahun. Hak apa yang kita dapat ya, yang gaji 1 bulan karena aku masih bekerja 1 bulan tadi ya, dan uang tiket serta uang jalan ya. Hari ini pagi-pagi udah hujan ya teman-teman. Sebenarnya dari semalam hujannya itu. Kalau hujan ini genangan air banyak sekali. Rencana mau ke mall yang dekat rumah aku itu, malah hujan. Ini hujannya rintik-rintik ya teman-teman. Dari semalam hujannya. Dan hari ini cucianku banyak banget. Pokoknya pas hujan itu ya, cucianku selalu banyak. Ini bajunya si bocil aja belum aku cuci. Baju orang dewasa tadi juga nggak muat, ini full belum aku jemur ya. Ini aku baru pulang antar dari si bocil. Pokoknya kalau hujan terus cucian banyak kayak gini, aku resah karena aku nggak memiliki mesin pengering itu ya. Kalau memiliki mesin pengering itu masih lumayan. Sebelum menjemur baju, aku mau ngopi dulu. Kali ini kopi aku Gude yang mint itu ya. Ini di sini nggak ada. Ini pas libur aku beli. Dan aku tadi juga beli gorengan di toko Indo. Ada OTOT. Beli 2. Terus tadi nggak ada tempenya ya. Adanya risol. Ini dalamnya biasanya bihun. Saya mau sarapan dulu biar kuat menghadapi kenyataan pekerjaan banyak bersih-bersih. Selamat siang teman-teman, assalamualaikum, jumpa kembali bersama Retia. Hari ini aku mau masak mie seperti biasa, mie kesukaan si bocil ya. Karena ini tadi si bocil baru saja pulang sekolah. Sebenarnya tadi si bocil itu yang menjemput pulang sekolah itu maminya si bocil. Dan sebenarnya tadi itu si bocil mau diajak makan di luar gitu ya. Udah bawa peralatan makan si bocil seperti sendok, garpu gitu ya, seperti gunting gitu ya. Udah dibawa semua, si bocilnya kebelet pipis ya. Pulang sekolah itu pengen pipis, kebelet banget. Jadi tadi si bocil pulang dulu dan sekarang si bocil nggak mau diajak keluar lagi sama maminya. Ya udah, jadi aku bikinin mie saja si bocil karena favorit bocil itu mie ya teman-teman. Pokoknya kalau si bocil itu disuruh makan mie atau makan nasi gitu, pasti si bocil itu memilih makan mie gitu ya. Padahal kalau bikin mie kayak gini, ini seperti mie instan gitu ya.
Kalau bikin mie itu maunya itu si Bocil putih, yang dikasih sayur juga nggak mau, dikasih apa-apa nggak mau. Pokoknya si Bocil itu maunya rewel banget ya kalau makan mie kayak gini. Ini mie-nya aku campurin jagung ya. Ini jagungnya yang aku simpen di freezer itu. Karena tadi si Bocil minta dikasih jagung. Mie-nya aku masukin, udah mendidih dan jagungnya先做下左邊，燒住，唔該老闆，熱飛機。 Hari ini si Bocil mau makan sendiri ya. Jadi aku bisa sharing tentang pengalaman aku putus kontrak sebelum 1 tahun dan putus kontrak setelah 1 tahun. Hak apa yang kita dapat ya. Ini menurut pengalaman aku, karena aku di sini pernah kurang dari 1 tahun atau baru bekerja 1 bulan udah mendapatkan putus kontrak, yaitu dengan cara dinotis majikan. Dan hak apa yang aku dapat ketika aku diputus kontrak baru 1 bulan bekerja di rumah majikan ya. Kalau dinotis itu kan masih memiliki kesempatan 1 bulan lagi bekerja di rumah majikan ya. Jadi yang aku dapatkan pada waktu itu sebelum pergi dari rumah majikan, aku masih mendapatkan uang gaji 1 bulan karena aku masih bekerja 1 bulan tadi ya, dan uang tiket serta uang jalan ya. Uang tiket sebesar 2.000, uang transportasi sebesar 100 ya. Sebesar $100. Kalau uang transportasi itu $100, kalau uang tiket aku mendapatkan $2.000 ya teman-teman. Kalau untuk uang tiket itu, jika kalian masih mau mencari majikan lagi, maka mintalah dengan uang, jangan mau dikasih tiket ya. Karena aku pada waktu itu masih mencari majikan lagi ya. Jadi uang tiketnya aku minta uang sebesar $2.000 ya. Jadi pada waktu pergi dari rumah majikan itu, aku masih mendapatkan 1 bulan gaji, uang tiket dan uang transportasi ya teman-teman. Dan aku langsung pergi ke agent karena aku mau proses lagi ke majikan baru ya. Dan pada waktu itu aku menunggu visanya masih di Makau ya. Aku menunggu visa di Makau itu kurang lebih 1 bulanan ya. Terus visa turun, aku baru balik lagi ke Hong Kong ya. Kalau bayar cari majikan lagi, apakah bayar gitu ya, karena pada waktu itu aku masih potongan ya, karena baru 1 bulan bekerja di rumah majikan terus dinotis putus kontrak itu, karena aku masih ada potongan kalau nggak salah 4 bulan atau gimana. Potongan aku itu ditambah lagi 2 bulan seingat aku. Pada waktu itu aku ditambah lagi potongan 2 bulan karena kan potongan aku ya sebelumnya belum selesai potong, jadi 4 bulan ditambah 2 bulan lagi, jadi 6 bulan lagi, 6 bulan lagi saya potongan gitu ya teman-teman. Dan kedua kalinya aku putus kontrak udah hampir 2 tahun kurang 4 bulan itu aku putus kontrak dengan gara-gara putusnya itu dinotis lagi sama majikan ya. Jadi aku kena notis 2 kali gitu ya. Udah 1 tahun lebih ya aku mendapatkan notis dari majikan. Jadi aku kan masih bekerja lagi 1 bulan di situ di rumah majikan itu. Dan hak yang aku dapat ketika aku keluar dari majikan setelah aku bekerja 1 tahun lebih ya, hak yang aku dapat uang gaji 1 bulan ya. Pas uang gaji 1 bulan aku bekerja itu ya sama seperti semula, dan uang libur tahunan karena aku udah lebih dari 1 tahun, maka aku mendapat uang libur tahunan 7 hari ya. Tinggal gaji kita sehari berapa dikalikan 7 hari gitu ya. Terus aku mendapatkan uang tiket. Uang tiketnya itu aku mintain tiket ya, tiket 1 jalan pulang ke Indonesia, karena aku pada waktu itu mau pulang ke Indonesia, tapi aku juga mencari majikan lagi ya, dan aku mau menunggu visanya itu di Indonesia. Pada waktu itu masih bisa, belum ada COVID itu masih bisa ya.
masih bisa pulang ke Indonesia. Jadi aku mendapatkan tiket satu jalan dan aku juga mendapatkan uang transportasi sebesar $100 ya. Kalau udah lebih dari 1 tahun, jadi mendapatkan hak kita, yaitu kalau kita mendapatkan putus kontrak atau dinotis majikan, uang gaji 1 bulan setelah kita bekerja, dan uang tiket, bisa dimintain tiket dan juga bisa dimintain uang, serta uang liburan tahunan 7 hari kalau belum finish 2 tahun, dan uang transportasi 100 ya. Dan setelah setelah aku keluar dari majikan mendapatkan hak-hak aku itu ya, dan setelah aku mendapatkan hak-hak aku itu ya, aku nggak pada itu kan aku mencari majikan lagi, tapi aku nggak pergi ke agent, nggak tidur ke agent. Setelah aku mendapatkan hak, aku udah kan diberi kesempatan 1 bulan itu ya. Selama di notis itu kan kita masih memiliki kesempatan 1 bulan kerja di majikan itu. Pas aku masih kerja di majikan itu, aku mencari majikan baru dan aku juga cepat proses. Jadi pas tanggalnya aku mau pulang ke Indonesia itu udah selesai ya proses aku dengan majikan baru aku. Jadi aku bisa langsung terbang pulang ke Indonesia Raya ya pada waktu itu. Terus aku itu visanya menunggu di Indonesia Raya itu kurang lebihnya 2 bulan ya teman-teman. Visanya itu dikirimkan ke Indonesia. Jadi visanya itu dari Hong Kong dikirim ke Indonesia, ke tempat aku, ke rumah aku ya. Terus aku setelah mendapatkan visa itu aku terbang lagi ke sini, dan untuk terbang laginya ke sini itu aku mendapatkan tiket dari majikan yang baru, dibeliin tiket dari majikan yang baru. Dan karena aku pada waktu itu juga putus kontraknya belum finish 2 tahun ya, jadi aku mencari majikan lagi. Pada waktu itu aku juga bayar ya, aku bayar 3.000 kalau seingatku, $3.000 uang sini ya, aku bayar 3.000 uang dolar sini. Terus aku proses sama majikan, aku agentnya itu cuma numpang proses gitu ya. Setelah aku dan majikan itu tanda tangan, proses sudah selesai, aku pulang ke Indonesia tinggal menunggu visa balik lagi. Aku balik ke sini, nggak ke rumah majikan, nggak ke rumah agent ya, nggak di agent, tapi aku langsung masuk ke rumah majikan ya. Tetapi aku juga harus medical, pada waktu itu harus medical lagi ya, aku medical. Setelah itu aku udah langsung masuk ke rumah majikan, enggak ke agent dulu ya, karena itu aku di agentnya itu cuma numpang proses gitu ya. Jadi ya gitulah perjalanannya. Bagi yang belum tahu tentang hak-hak yang kita miliki kalau kita diputus kontrak oleh majikan atau kita dinotis oleh majikan, maka dari itu kita juga memiliki hak yang kita terima ya. Kalau kita masih baru bekerja 1 bulan, kita pun juga memiliki hak yang kita terima, yaitu uang tiket dan uang transportasi. Kalau kita udah bekerja di rumah majikan lebih dari 1 tahun, hak kita yaitu uang tiket, uang libur tahunan yaitu 1 tahun 7 hari, dan uang transportasi ya teman-teman, serta yaitu uang tiket, uang transportasi, uang libur tahunan. Kalau kita sudah bekerja di rumah majikan 1 tahun lebih gitu ya, hak itu yang kita dapat. Ya sudah ya, sampai segini sharing aku, semoga bermanfaat buat kalian ya yang mau pergi ke luar negeri, ataupun bermanfaat buat kalian yang belum mengerti atau mengetahui hak-hak kita ketika kita diputus kontrak oleh majikan ya. Karena sebenarnya banyak yang belum tahu apa yang kita miliki ketika kita diputus kontrak ya. Dan aku yang aku ceritakan ini aku mengalami dengan sendirinya ya. Jadi menurut pengalaman aku sendiri, dan semoga kalian yang bekerja ke sini atau yang mau bekerja di sini sukses, nggak ada interminitan atau putus kontrak dengan majikan. Semoga kalian semua sampai finish kontrak 2 tahun ya, dan semoga kalian semua mendapatkan majikan yang baik ya. Amin, dilimpahkan rezekinya. Ya udah, video aku sampai di sini. Oke, see you next video. Bye bye.